Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan manajemen stres untuk menurunkan stres di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahra Syafila Khairuddin, NIM 140. Dan teman saya, Kenalkan, nama saya Rizka Rosana Puspita Dewi, NIM 119. Di sini kami akan membahas materi mengenai pengertian stres, penyebab stres, ciri-ciri stres, solusi penyembuhan stres, alasan pemilihan manajemen stres, pengertian manajemen stres, dan metode manajemen stres. Stres menurut Nevitt, Kratus, dan Grine 2018 adalah tekanan atau permintaan yang ditempatkan pada organisme untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri. Dapat disimpulkan bahwa stres merupakan suatu respon yang diterima individu dari suatu proses keadaan atau lingkungan yang memberikan tuntutan melebihi kemampuan individu dalam menerima dan menyebabkan tekanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kelebihan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Penyebab stres dibagi menjadi dua, yaitu pemicu langsung dan pemicu tidak langsung. Pemicu langsung bisa dari iri hati, dengki, marah, harapan terlalu tinggi, boros, dan serakah. Sedangkan pemicu tidak langsung yaitu dari stres dari luar atau dalam organisasi. Ciri atau tanda-tanda stres menurut sarjana Islam dapat dilihat dari sudut emosi manusia, di antaranya gelisah, kecewa, dan bimbang berlebih atau serba takut. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 dan surat Al-Balad ayat 4, Allah telah menyatakan bahwa manusia itu senantiasa berada dalam keadaan resah gelisah dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, termasuklah para nabi dan rasul. Solusi menyembuhkan stres itu dengan mengingat Allah, mengendalikan perilaku diri, dan silaturahmi. Selanjutnya, metode yang digunakan pada pembahasan ini yaitu manajemen stres. Hasil penelitian Hanum dan kawan-kawan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pemberian metode manajemen stres berpengaruh menurunkan stres pada lansia yang menyandang penyakit kronis. Maka dari itu, kami memilih manajemen stres untuk metode ini. Manajemen stres sendiri didefinisikan yaitu menurut Robbins tahun 2004, dalam Rohim tahun 2016 mendefinisikan bahwa manajemen stres merupakan alternatif pada seseorang dalam mengelola stres yang diterima. Orang yang memiliki banyak ikatan sosial seperti pasangan, kawan, kerabat, akan sedikit kemungkinan dalam mengalami stres karena mereka saling mendukung dan support satu sama lain. Allah SWT sendiri berfirman pada surat Al-Takabun ayat 11 yang artinya,
Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa apapun yang menimpa kita itu sesungguhnya sudah ditakdirkan oleh Allah, dan bagaimana kita menyikapinya seharusnya kita selalu mengingat Allah karena niscaya dia akan memberi petunjuk untuk menyelesaikan suatu musibah tersebut. Kemudian metode manajemen stres. Di sini metode manajemen stres sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengingat Allah. Yang kedua, mengendalikan diri. Dan yang ketiga, silaturahmi. Yang pertama yaitu mengingat Allah. Tentunya saat ditimpa ujian, Allah senantiasa menyuruh hambanya untuk mengingatnya. Bagaimana sih cara mengingat Allah? Cara mengingat Allah sendiri misalnya seperti dengan sholat, wirid, membaca Al-Quran, dan hadis, serta membaca berbagai buku Islam, dan melakukan sesuatu hal semua karena Allah. Hal tersebut juga dijelaskan pada surat Araf ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Yang kedua yaitu mengendalikan diri. Allah sudah menetapkan rezeki hambanya masing-masing, maka dari itu, ketika menimpa suatu musibah atau menginginkan suatu tujuan, berperilakulah dengan sewajarnya agar tidak kecewa berlebihan. Hal tersebut dijelaskan juga pada surat Al-Baqarah ayat 216, yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Kemudian yang terakhir adalah silaturahmi. Silaturahmi sendiri merupakan hubungan yang erat dengan orang lain. Silaturahmi sendiri dapat memudah manusia ketika menimpa musibah, karena ketika kita berhubungan erat dengan orang lain, ketika kita ditimpa oleh musibah, tentunya kita akan saling mencari jalan keluar satu sama lain. Hal tersebut juga dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya dan dari keduanya. Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 24. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan jika ada yang perlu ditanyakan karena kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Saya selaku perwakilan kelompok 24 menutup presentasi pada materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.